Kembali bersama kami di MNC News Now, pemirsa, usai disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Selasa kemarin, sejumlah media asing menyoroti pasal perzinahan yang bisa dipidana. Tidak hanya kontroversi memberangus demokrasi, KUHP yang baru disahkan juga dinilai sebagai bencana bagi hak asasi manusia. Undang-undang kontroversi itu melarang pasangan yang belum menikah untuk hidup bersama. Sejumlah media asing menyoroti langkah Indonesia memidanakan praktik zina yang juga berlaku bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Bahkan sejumlah wisatawan asing disebut membatalkan rencana kunjungan mereka ke Indonesia. Padahal sektor pariwisata Indonesia baru saja bangkit usai diterjang pandemi COVID-19. Nah, pemirsa, saat legislatif mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, pelaku pariwisata di Indonesia masih berupaya pulih dari dampak buruk pandemi COVID-19. KUHP yang baru dikhawatirkan dapat menjauhkan turis asing karena salah satu substansinya memidanakan pelaku hubungan seks di luar nikah. Dan substansi tersebut menjadi sorotan sejumlah media asing dan bahkan disebutkan wisatawan asing membatalkan rencana kunjungan mereka ke Indonesia. Dan saat ini pemirsa, kita akan membahasnya bersama juru bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, Albert Aris. Selamat sore Pak Albert. Selamat sore Mbak Anggi. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Putu. Dan juga pemirsa sudah hadir bersama kami secara virtual saat ini juga Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau Asita Bali, I Putu Winasra. Selamat pagi Pak Putu. Selamat sore Mbak Anggi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Albert, mungkin saya bisa memulai dari Anda dulu Pak. Di sini banyak sekali polemik atau komplain ya dari masyarakat terkait dengan pengesahan RKUHP yang baru. Sementara menurut catatan kami ini 4 tahun yang lalu juga sudah sempat disuarakan masyarakat atas keberatannya. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa begitu terburu-buru Pak? Apa yang menjadi pertimbangan pengesahan RKUHP ini dilakukan hari Selasa kemarin? Iya, terima kasih Mbak Anggi, terima kasih Pak Putu. Saya pikir pengesahan RKUHP kemarin itu bukan proses yang terburu-buru. Karena sudah diinisiasi sejak tahun 1963, berarti sudah 59 tahun dipikirkan, dipertimbangkan, sampai akhirnya tibalah kita punya KUHP yang merupakan pembaruan hukum pidana dan sistem pidana modern. Tapi untuk sebagai informasi penting buat masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada, KUHP ini baru berlaku 3 tahun kemudian, Pak. Betul. Jadi daya lakunya itu baru berlaku efektif 3 tahun kemudian sejak disahkan tanggal 6 kemarin. Berarti ketika memang masih berlakunya 3 tahun lagi masih terbuka untuk revisi? Saya nggak mengatakan revisi, Mbak, tetapi yang perlu saya sampaikan adalah inilah kesempatan untuk kami mensosialisasikan lebih dalam lagi, lebih luas lagi kepada masyarakat dan secara khusus kepada aparat penegak hukum, yaitu teman-teman di kepolisian, teman-teman kejaksaan, dan juga hakim, serta advokat dan seluruh pihak yang terkait, supaya implementasinya ini sesuai dengan apa yang diatur dalam norma KUHP nasional ini, Mbak. Baik, terkait dengan pasal perzinahan, nanti saya perlu nyampaikan sebenarnya tidak ada hal yang betul-betul baru dan perubahan yang signifikan. Oleh karena itu sebenarnya masyarakat, pelaku usaha, turis, dan semua yang terkait nggak perlu khawatir, Mbak. Tidak perlu takut untuk datang ke Indonesia, seperti sedia kala saja, Mbak. Baik, berarti waktu 3 tahun ini dianggap sebagai masa untuk sosialisasi. Untuk Pak Iputu, tanggapannya apa nih Pak? Bahwa sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan dengan pasal yang saat ini sedang disoroti oleh wisatawan, khususnya wisatawan asing. Kalau Pak Putu sendiri merespon pasal-pasal yang mengatur ranah privat dalam KUHP yang baru ini seperti apa? Terima kasih Mbak Anggi, Pak Albert, terima kasih, selamat sore. Saya melihat apa yang disampaikan Pak Albert itu memang benar, tetapi satu poin yang mungkin lacking daripada KUHP ini adalah sosialisasi yang sedikit terlambat dan kemudian klarifikasi. Klarifikasi yang kami maksudkan adalah bagaimana menyampaikan informasi yang benar dan memang tepat, utamanya di luar negeri. Karena Bali ini kan menjadi sebuah destinasi pariwisata dunia. Jadi banyak orang yang menyoroti terkait dengan pasal-pasal perzinahan itu. Jadi media asing ini perlu diberikan informasi yang benar. Oleh karena itu harapan kami, pemerintah
melalui perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri ini supaya melakukan klarifikasi dengan segera mungkin sehingga isu-isu yang beredar ini tidak digoreng begitu saja dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun mungkin Suaranya hilang Pak Putu. Halo? Baik, Pak Halo? Albert. Iya, silakan Pak Putu. baik. Silakan dilanjutkan Pak, tadi sempat terputus mungkin gangguan sinyal. Ya, jadi klarifikasinya ini harus dilakukan dengan baik sehingga betul-betul calon wisatawan itu bisa proper memahami terkait dengan pasal-pasal perjinahan itu. Memang saya membaca Ya. tidak ada big deal di sana. Memang mengandung unsur delik aduan. Tetapi ketika orang tidak paham, ini akan seolah-olah berbeda pemahamannya dan jadi blunder. Nah, oleh karena itu kami dari Asita Bali mengharapkan dengan segera ada sebuah rilis yang memang disampaikan kepada media-media asing ataupun perwakilan-perwakilan yang ada di luar negeri segera melakukan klarifikasi ini. Jangan sampai dibiarkan seperti bola liar. Ini akan merugikan citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Itu harapan kita. Baik, Pak Albert, terkadang memang selalu ada yang namanya missing link, tapi nggak apa-apa, itu justru kenapa terkadang kita membutuhkan yang namanya saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Untuk pernyataan dari Pak Putu tadi, apakah sudah ada dalam pembahasan dengan teman-teman di legislatif terkait dengan bagaimana nantinya melakukan klarifikasi dan juga sosialisasi khususnya kepada masyarakat ataupun media asing? Baik, terima kasih Mbak Anggi, matur suksma Pak Putu. Jadi perlu saya sampaikan, sejak tertunda pengesahannya 2019 lalu, Presiden Jokowi dengan sangat bijaksana memerintahkan seluruh jajaran untuk mensosialisasikan, termasuk di Bali, Pak. Terakhir bahkan salah satu kementerian lembaga dalam catatan kami, tanggal 7 September 2022 lalu, ya, itu sudah melakukan sosialisasi juga kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk ke para pelaku jasa di Bali, Pak. Nah, jadi itu memang kalaupun ada yang belum tahu, ya itu mungkin hal yang wajar ya. Tapi kita masih punya 3 tahun, Mbak Anggi. So don't worry. Ya. Dan yang kedua perlu saya sampaikan, ini sebenarnya berawal dari pemberitaan-pemberitaan yang mungkin keliru, menyesatkan, dan perlu diluruskan, Pak. Makanya tadi terkait rilis, Pak, ini memang WA saya juga tiada henti berbunyi, Pak. Saya selalu menanggapi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, Pak. Sudah memberikan klarifikasi, Pak. Tetapi yang saya heran ya, Pak, pemberitaannya tuh masih belum pas gitu loh, Pak. Seolah-olah gini ya Mbak Anggi, saya perlu sampaikan kepada masyarakat ya. Check-in di hotel bagi yang nggak menikah masuk penjara. Tidak ada seperti itu Mbak. Kan gini Mbak, perlu saya sampaikan sore hari ini seperti ini. Konsekuensi dari delik aduan itu yang pertama adalah tidak akan ada proses hukum tanpa pengaduan dari pihak yang berhak. Ya, pertama. Kedua, ya, ini sekaligus mencegah terjadinya persekusi, tindakan main hakim sendiri dari orang-orang sebenarnya tidak ada kaitannya secara langsung, Mbak. Iya. Betul? Yang ketiga, Mbak, KUHP sama sekali tidak memberikan syarat administrasi tambahan atau apapun juga untuk para pelaku jasa destinasi wisata untuk menanyakan tentang status perkawinan dari mereka yang datang, Pak. Tidak pernah sama sekali. Nah, jadi 3 hal ini penting untuk saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa pemberitaan-pemberitaan itu cenderung menyesatkan dan keliru, sehingga sore hari ini MNC telah berjasa besar, Mbak, untuk memastikan adanya informasi yang benar terhadap isu pasal perjinahan dan kohabitasi ini, Mbak. Berarti sebenarnya kalau bisa saya simpulkan ini seperti ada payung hukumnya yang selama ini. Iya, justru ada payung hukumnya. Jadi kan secara kontrario kalau misalkan ini nggak diatur, Mbak. Apalagi membuat KUHP di negeri yang multi etnis, multi religi, multi culture merupakan usaha yang sangat tidak mudah. Kita butuh waktu 99 tahun, Mbak, untuk itu. Nah, inilah jalan tengahnya dengan mengaturnya sebagai delik aduan, sehingga hanya pihak-pihak yang dirugikan secara langsung yang bisa menggunakan haknya untuk mengadu, Mbak. Tidak akan ada proses hukum jika tidak ada yang mengadu. Oke, baik. Nanti saya akan tanyakan pendapat dari Pak Putu, tapi kita akan jeda dulu, Bapak-Bapak. Kita akan kembali usai jeda. Baik pemirsa, kami masih akan kembali dengan dialog yang sama dalam sesaat lagi. Tetap bersama kami.
Ya baik pemirsa, masih melanjutkan pembicaraan kami dengan Bapak Albert Aris selaku juru bicara tim sosialisasi KUHP Nasional dan Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau Asita Bali Iputu Winasra. Sebelum saya menanyakan kepada Pak Putu, singkatnya nih ya, Pak Albert saya boleh nanyakan lagi terkait dengan tadi tanpa adanya delik aduan berarti tidak ada yang namanya pemidanaan atau denda. Nah pihak yang dimaksud ini siapa nih Pak? Karena kan kalau dari pasalnya itu tadi ketika pasangan yang menikah berarti yang mengadukan adalah pasangan suami atau istrinya. Kalau yang belum nikah berarti orang tua begitu. Mungkin bisa diperjelas, Pak. Ya, memang benar dalam pasal 411 KUHP saat ini tentang perzinahan ada perluasan dari pihak yang berhak mengadu, Mbak. Tetapi lagi-lagi sore hari perlu saya sampaikan, ya kecil lah probabilitasnya untuk anak itu mengadukan perbuatan perzinahan atau sexual intercourse, persetubuhan ya, bukan perselingkuhan loh. Ini harus dibuktikan persetubuhannya secara hukum. Sulit kan membuktikannya satu. Kedua, kalau dia sampai mengadukan papanya seperti yang viral di media sosial ya, dibikin-bikin framing-framing tertentu, saya perlu menyampaikan sore hari ini, Mbak. Dia bukan hanya mengadukan pasangan zina dari ayahnya, tapi dia juga mengadukan ayahnya sendiri. Dan itu probabilitasnya sangat kecil karena KUHP tidak pernah memaksakan orang untuk menggunakan haknya untuk mengadu, Mbak. So, nggak usah khawatir. Gitu. Baik. Ya, jadi gini Mbak, ini paling penting ini. Di satu sisi KUHP itu tetap menghormati nilai-nilai perkawinan yang ada di Indonesia, tapi di sisi lain ruang privat masyarakat juga kita lindungi, Mbak. Baik. Gitu. Berarti di sini memang tidak untuk menghakimi ya, tapi sebagai payung hukum. Pak Putu, saya ingin menanyakan pendapat Anda bagaimana tanggapannya ini Pak, dan sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait dengan sejumlah wisatawan asing yang akhirnya membatalkan perjalanannya ke Bali? Begini, Mbak. Jadi memang yang paling penting di dalam isu ini adalah bagaimana memberikan klarifikasi. Itu hal yang sangat mutlak harus dilakukan, baik secara internal kita domestik ini ataupun di luar negeri. Harapan kami adalah Pak Albert bersama tim mungkin bisa mengundang embassy yang ada di seluruh negara yang ada di Indonesia ini menyampaikan hal sehingga mereka bisa menyampaikannya secara gamblang ke negaranya. Kami sektor swasta ini jujur kami banting tulang untuk menyampaikan hal ini bahwa tidak ada seperti itu, tapi kapasitas kami apa gitu. Jadi terus terang aja kami membutuhkan pemerintah untuk memberikan informasi yang clear dan benar-benar tepat terkait dengan hal ini. Itu satu. Yang kedua, yang dikhawatirkan oleh wisatawan asing ini, beberapa yang bertanya, how if we are not married coming to Bali? Berarti kan saya distract the law katanya. Nah, apa yang kami lakukan kalau kami sudah distract the law? Apakah kami akan dipenjara atau apa? Bahasa ini selalu ditanyakan oleh wisatawan asing. Nah, ini mungkin perlu penjelasan dari Pak Albert sehingga betul-betul kami di industri pariwisata di Bali ini betul-betul firm, walaupun kami mempunyai hak dan tanggung jawab untuk memprotek segala identitas ataupun privasi daripada wisatawan itu sendiri. Tapi kan tidak cukup. Tetapi bagaimana kalau pemerintah ataupun aparat kepolisian menggerebek mereka? Nah, hal seperti ini yang perlu penjelasan yang betul-betul tepat. Demikian. Baik, Pak Albert, ini salah satu case yang bagus sekali menurut saya. Mungkin Pak Albert juga bisa memberikan penjelasan karena terkadang tanpa bisa kita pungkiri kehadiran wisatawan asing ini seringkali dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh lokal. Nah, pertanyaan Pak Putu tadi sangat baik, seandainya dimanfaatkan dan kemudian akan diadukan, katakanlah demikian, kemudian jika tidak ingin diadukan harus membayar sekian-sekian. Nah, ini apa penjelasannya Pak Albert? Inilah Mbak sebenarnya yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih matur suksma Pak Putu atas concern yang diberikan. Kami selama ini sudah berupaya untuk mensosialisasikan, tapi dengan adanya pemberita seperti ini kami harus lebih lagi Pak mensosialisasikan ini kepada seluruh stakeholder dari seluruh masyarakat yang ada, Pak. Nah, tadi terkait yang ditanyakan oleh Mbak Anggi tadi terakhir ya, itu kan makanya kan ini pentingnya Mbak sosialisasi dalam masa transisi 3 tahun ini, di mana KUHP belum berlaku secara efektif. Kita mau memastikan Mbak bahwa implementasinya nanti ya itu adalah sesuai dengan apa yang tertulis dalam KUHP Mbak. Kalau ada penyelewengan, ada penyalahgunaan wewenang, ada pemerasan, blackmail ya dari kelompok oknum, itu juga ada tindak pidananya Mbak. Ada sanksinya bagi orang yang ini. Justru kami
perlu menyampaikan, dengan diaturnya seperti ini, ya, maka tidak akan ada proses hukum tanpa pengaduan yang betul-betul berhak mengadu, Mbak. Jadi kan ini kan pemikirannya harus diambil dari sisi positifnya, Mbak. Tadi kalau misalkan ada orang nih yang pura-pura misalkan mendekati wisatawan dan sebagainya, terus melakukan pemerasan, blackmail ya terhadap si wisatawan ini. Ini tindak pidana dan ini sudah diatur juga di KUHP. Nah, makanya poin penting adalah bagaimana memastikan aparat penegak hukum bisa menjalankan tugasnya sebaik mungkin, Mbak. Ini kuncinya satu adalah di law enforcement dan penegakan hukumnya. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup jelas Pak Putu? Berarti sebenarnya dalam hal ini pengaduan hanya bisa diterima seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Albert adalah dari pihak keluarga sebetulnya. Pak Albert, Pak Putu, apakah mungkin ada concern yang lain? Saya concern begini, harapan kami ke depan, walaupun KUHP ini akan diberlakukan 3 tahun ke depan ini, tetapi saya dari pelaku pariwisata, utamanya Asital Bali, mohon agar ada semacam surat edaran ataupun statement dari yang berwenang bahwa tidak akan terjadi persekusi ataupun apa terhadap wisatawan in case mereka datang ke Bali, sehingga kalau itu terjadi maka aparat berwenang ini juga akan menerima sanksinya ataupun siapapun yang melakukan persekusi itu. Itu saya kira sebagai sebuah penguatan kami di pelaku pariwisata sehingga kami bisa menjamin bahwa all foreigners coming to Bali they are safe, secure and confirmed. Itu yang terpenting buat kami gitu. Dibutuhkan adanya peraturan yang tertulis atau surat edaran. Ini sebagai kembali lagi dasar hukumnya. Pak Albert, kemudian juga ada beberapa aturan Perda yang sebelumnya memang melarang adanya pasangan yang check-in ke hotel kalau bukan suami istri begitu. Nah, ini bagaimana nantinya realisasinya? Karena ini sepertinya tumpang tindih dengan KUHP, Pak Albert. Begini, Mbak, saya perlu menyampaikan bahwa nilai KUHP merupakan cerminan paling jujur dari peradaban bangsa kita, Mbak. Itu pertama. Artinya nilai-nilai perkawinan, nilai-nilai keindonesiaan tetap terjaga, tapi ruang privat juga dilindungi, Mbak. Ruang privat masyarakat termasuk juga turis. Nah, begini, Mbak. Kedudukan KUHP itu kan adalah leg superior, Mbak. Perda itu legi inferior. Makanya ada yang menarik di penjelasan pasal 412 KUHP tentang kohabitasi bahwa dengan berlakunya pasal kohabitasi ini, maka seluruh peraturan-peraturan terkait itu dianggap tidak berlaku lagi, Mbak. Nah, ini satu berita baik juga. Tentu ada pengecualian ya, ada daerah yang bersifat khusus dan istimewa, tapi kita sedang tidak membicarakan hal itu. Yang saya maksud adalah patokannya adalah nanti tetap pada KUHP ini, Mbak. Gitu. Berarti semua betul-betul berfokusnya di KUHP. Betul, karena KUHP ini akan menjadi miniatur konstitusi buat seluruh aturan pidana yang berlaku di Indonesia, Mbak. Dan makanya kan ada beberapa keunggulan perlu kami sampaikan juga sehari-hari kan, ada alternatif sanksi, ada proses restoratif justice di dalamnya, Pak. Itu penting sekali perlu kami sampaikan bahwa ini supaya hukum pidana kita itu tidak lagi berorientasi pada penjara, pada hukuman, melainkan pada keadilan dan kepastian hukum, Mbak. Baik, kalau begitu saya rasa sudah cukup jelas untuk penjelasan Pak Albert hari ini bahwa sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan bahwa ruang privat masih dilindungi oleh negara. Hanya saja kalau saya boleh rangkum, nantinya pidana ataupun tindakan atau law enforcement itu tergantung siapa yang memberikan pengaduan. Kemudian tadi concern dari Pak Putu, jika saya boleh rangkum juga adalah supaya adanya komunikasi dan juga klarifikasi serta sosialisasi yang tepat sasaran dan dibutuhkan surat edaran dari yang berwenang untuk menjaga kenyamanan dan juga keamanan turis, khususnya wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Baik, terima kasih Pak Albert Aris, juru bicara tim sosialisasi KUHP Nasional, dan Pak Iputu Winastra, Ketua DPD Asita Bali. Baik, terima kasih, selamat sore, salam sehat. Pemirsa, rencananya hari ini rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP disahkan. Namun hal ini menuai polemik dari berbagai pihak, salah satunya Komnas HAM yang menyoroti sejumlah pasal yang dinilai cacat hukum dan menghambat proses penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat. Pemerintah dan DPR memberi sinyal rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang akan disahkan pada hari ini dalam rapat paripurna yang akan berlangsung di DPR.
Akan tetapi draft akhir RKUHP versi 30 November lalu masih mengandung sejumlah pasal bermasalah dan menuai polemik. Salah satunya yang paling disoroti Komnas HAM pada pasal 600 tentang pelanggaran HAM berat. Pasal itu mengakibatkan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum RKUHP disahkan tidak bisa dibawa ke dalam proses hukum. Diaturnya genosida dan kejahatan kemanusiaan ke dalam RKUHP dapat melemahkan bobot kejahatan atau tindak pidana tersebut, dikhawatirkan berkonsekuensi merubah kejahatan luar biasa menjadi kejahatan biasa. Rencananya Komnas HAM akan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah dan DPR terkait tugas Komnas HAM dalam penyelidikan kasus, terutama pelanggaran HAM berat. Sementara itu, meski masih mendapatkan kontra dari masyarakat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli menjelaskan bahwa adanya RKUHP yang baru tidak bisa memuaskan semua pihak. Yasona meminta apabila ada masyarakat yang tidak setuju untuk bisa menggugat secara konstitusional ke depannya. Ya udah, ini sudah dibahas dan sudah sosialisasi ke seluruh penjuru tanah air, seluruh stakeholders. Kalau untuk 100% setuju tidak mungkin. Kalau pada akhirnya nanti masih ada yang tidak setuju, daripada kita harus memakai KUHP Belanda yang sudah ortodoks, yang dalam KUHP ini banyak yang sudah reformatif, bagus. Kalau ada perbedaan pendapat sedikit, ya nanti kalau sudah disahkan, gugat aja di Mahkamah Konstitusi. Itu mekanisme konstitusional. RKUHP mengatur tentang pidana perzinaan, penyelenggaraan demonstrasi tanpa pemberitahuan, penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, penghinaan kepada presiden dan wakil presiden, serta pidana penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya baik pemirsa, MNC News Now masih akan segera kembali bersama rekan saya Herjuno Syaputra. Tetap bersama kami.